All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki ataupun nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada waktu ini kita bisa bersama-sama menunaikan kegiatan kita sebagai seorang pelajar dalam kegiatan di bulan Ramadan, yakni kegiatan pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan sebagai narasumbernya dari guru AKPK seluruh Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah, di Kecamatan Wanayasa, di SDN kita, SDN Ciawi, menjadi salah satu penyelenggara kajian kitab kuning. Kitab yang akan dikaji yakni kitab Akhlaqul Banin, akhlak seorang anak. Itu tidak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa risalah kebenaran. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid darain. Ya Fattah ya Fattah, ya Alim ya Halim, iftah lana fatahan qarib. Sebelumnya pada puasa nih, puasa ya? Puasa insya Allah. Nanti bukanya jam 6. Tapi semangat ya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dibuka kitabnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya apa yang Bapak baca, ikutin oleh kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'a ikhwatihi. Adab seorang anak terhadap saudara-saudaranya. Ikhwatuka wa akhwatuka. Saudara-saudaramu yang laki-laki maupun yang perempuan. Aqrabun nasi ilaika. Adalah orang yang paling terdekat kepadamu. Ba'da walidaika. Setelah kedua orang tuamu. Fa'idha aradta. Maka apabila engkau ingin. Ayyafroha minka. Abuka wa ummuka. Bapak dan ibumu bahagia terhadapmu. Fata'addab ma'ahum. Maka beradablah kepada mereka. Bi'antaha tarima. Akhokal kabiro. Dengan cara engkau hormati saudara laki-lakimu yang besar. Wa uhtakal kabirota. Dan saudara perempuanmu yang besar pula. Wa tuhibbahuma. Mahabbatan sodikotan. Kau cinta keduanya dengan kecintaan yang tulus. Wa tattabi'a nasoihahuma. Kau ikuti nasihat-nasihatnya. Wa antarhama akhokas sogiro. Kau sayangi saudara laki-lakimu yang kecil. Wa uhtakas sogirota. Dan saudara perempuanmu yang kecil. Wa tuhibbahuma aidon. Mahabbatan sahihatan. Kau cintai juga keduanya. Dengan kecintaan yang benar. Wa alla tu'tiyahuma. Dan janganlah engkau menyakiti keduanya. Bidorbi awisyatmi. Dengan pukulan atau mencelanya. Wala tataqa'a ma'ahuma.
juga jangan saling menyakiti. Dan juga jangan saling menyakiti. Autukoyiro lupatahuma atau mengganggu permainan keduanya. Lianna dzalika karena hal tersebut yugdibu walidaika akan membuat murka kedua orang tuamu. Wa kadzalika la tatanazza ma'a akhika au ukhtika, dan begitu juga janganlah kamu bertengkar kepada saudaramu ala dukhuli hamamin, dalam urusan masuk ke kamar mandi, au ala lu'batin, atau dalam bermain, au alal julusi, alal kursi, atau dalam masalah tempat duduk, au ala syai'in akhara, atau dalam perkara lainnya. Wa alaika antasbiro wa tatanazzala daiman, engkau wajib bersabar dan mengalah selalu. Fahada mimma yufarrihu walidaika, maka hal ini termasuk perkara yang dapat membuat kedua orang tuamu bahagia. Wa yusabbibu ridhohuma, dan menyebabkan keridoan keduanya. Sami akhoka idza qalito, maafkanlah saudaramu ketika ia marah. Wa adhir lahu golatohu bila tofatin, nampakkanlah kelembutanmu kepadanya ketika ia marah. Li'alla yaglato marratan ukhra, agar ia tidak marah lagi. Wabta'in an kasrotil mizahi, jauhilah dari banyak bercanda. Li'annaha tusabbibu hikdah
wal mukhashamata, karena hal itu menyebabkan kedengkian dan permusuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Bapak sekarang pengen lihat semangat dari murid-murid SDN Ciawi ini besar nggak walaupun dalam keadaan berpuasa. Coba Bapak pengen dengar suaranya, pengen dengar kemampuannya juga. Itu kita mulai baca satu persatu ya, kita tunjuk secara acak. Masih kuatnya nih? Masih. Coba baca Neng Enja, siswi kelas 5. Baca Neng Enja, makin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'ihwati. Adab seorang anak lelaki bersama saudara-saudaranya. Ihwatuka wa ahwatuka aqrabun nasi ilaika. Saudara-saudaramu yang laki-laki maupun yang perempuan adalah orang yang paling terdekat kepadamu. Ba'da walidaika, setelah kedua orang tuamu. Fa'idha aradta an yafraha minka abuka wa ummuka, maka apabila engkau ingin bapak dan ibumu bahagia terhadapmu, adab ma'ahu, maka beradablah kepada mereka. Bi'atta tahatarima ahokal kabiro wa utakal kabiro, dengan cara engkau hormati saudara laki-lakimu yang besar dan saudara perempuanmu yang besar pula. Sudah? Alhamdulillah. Baca siapa lagi itu? Pida, baca Pida. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbahu mahabbatan shadiqatan, dan kamu cinta keduanya dengan cinta yang tulus. Wa tattabi'a tasarihahuma, dan kamu ikuti nasihat-nasihatnya. Wa antara kau sayangi saudara laki-lakimu yang kecil. Wa ahtaka sabiratan, dan saudara perempuanmu yang kecil. Wa suhibbahu mahibbatan sahihatan, dan kau cintai juga keduanya dalam cinta yang benar. Dari Wa haduliyahuma biddan bi'awisa saimi, dan janganlah kau menyakiti keduanya dengan pukulan atau mencela. terus baca lagi. Itu Agni. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tataqata'a ma'ahuma, dan juga jangan saling menyakiti. Au tughayyiran luqbatahuma, atau mengganggu permainan keduanya. Li'adzalika yu'tibu walidaika, karena hal tersebut akan membuat murka kedua orang tuamu. Wa kadzalika la tatanaza ma'al akhika wa ukhtika, dan begitu juga janganlah kamu bertengkar kepada saudara laki-lakimu atau saudara perempuanmu. Ala dukuli hamami, dalam urusan masuk ke kamar mandi. Au ala lukbati, atau dalam bermain. Au ala julusi ala kursi, atau dalam masalah tempat duduk. Dah. Satu lagi siapa?
Ini siapa ini? Siapa namanya? Nurul. Oh, ini Nurul. Baca nih Nurul. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Awala syai'in ukhra, atau dalam perkara lainnya. Wa alaika an tasbira wa tatanazala daima. Engkau wajib bersabar dan mengalah selalu. Wa hadza mimma yufrahu walidaika. Maka hal ini termasuk perkara yang dapat membuat kedua orang tuamu bahagia. Wa yusabbihu ridahuma, dan menyebabkan keriduan keduanya. Sami ahoka idza ghaliba, maafkanlah saudaramu ketika ia marah. Wa adhir lahu nampakkanlah kelembutanmu kepadanya ketika ia marah. Li'alla yaghluba marratan ukhra, agar ia tidak marah lagi. Wa bata'id angkasratil mizahi, jauhilah dari banyak bercanda. Li'annaha tusabbibul hidda wal mukhasamata, karena hal itu menyebabkan kedengkian dan permusuhan. Oke, sini mic-nya. So, perhatikan. Nah, bagian bab dari kitab Akhlaqul Banin, yakni menerangkan tentang adab. Apa yang namanya adab itu? Akhlak. Ya, adab itu akhlak. Salah satunya di bagian ini menjelaskan adab atau akhlak seorang anak terhadap saudara-saudaranya. Nah, akhlak itu, adab itu apakah dari sikap saja? Tidak. Yang namanya adab, yang namanya sikap, yang namanya akhlak bukan hanya dari sikap, tapi seluruh anggota badan kita pun harus mempunyai adab atau akhlak. Dimulai dari kepala. Di dalam isi kepala itu ada yang namanya otak. Otak juga harus mempunyai adab, mempunyai akhlak. Terus di bagian wajah ada mata, ada hidung, ada telinga, ada bibir. Nah, bagian-bagian tersebut pun harus mempunyai akhlak. Contohnya gimana? Contohnya kita mempunyai bibir. Nah, kita diberi nikmat oleh Allah mempunyai bibir, kita pakai, kita gunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, seperti wala taqul lahuma uffin. Kita tidak boleh melawan ataupun membangkang terhadap perintah orang tua, apalagi sampai kita ngomong nah, kalau disuruh itu kalian gak boleh. Kalau disuruh sama orang tua atau disuruh sama yang lebih besar gak boleh. Nah, termasuk terhadap saudara-saudara kalian, punya kakak, yang punya adik, nah itu harus berakhlak gitu. Ya, karena apa? Apabila kalian ingin membuat bahagia ibu dan bapak kalian, maka cukup dengan kalian berperilaku baik
Cukup dengan kalian berakhlak, kalian sudah membuat orang tua bahagia. Betul nggak? Betul. Coba kalau kalian nggak berakhlak, coba kalau kalian nggak beradab, orang tua bakal sayang nggak? Enggak. Uang jajan juga nggak bakal dikasih. Mau sekolah nggak bawa uang jajan? Enggak kan? Makanya harus berakhlak. Baik itu kalian mempunyai saudara perempuan ataupun saudara laki-laki, jangan dibeda-bedakan. Ya, jangan dibeda-bedakan. Misalnya Neng Agni punya kakak laki-laki, mentang-mentang kakaknya laki-laki, Neng Agni ini sering melawan, nggak boleh. Ya, walaupun kakaknya laki-laki bukan perempuan, Neng Agni tetap harus kasih sayang, harus lemah lembut, harus cinta kepada kakak adik kalian gitu, dengan cinta yang tulus, menyayanginya dengan tulus gitu. Kalau misalnya dinasehatin, adek, kamu jangan begini, kakak, kamu jangan begini. Nah, nggak boleh kita melawan mereka, ya kan? Misalnya, ayo bangun pagi sekolah, jangan bangun siang, jangan telat masuk sekolah. Cara bentuk kalian tidak melawan mereka itu apa? Cukup dengan kalian tidur tepat waktu. Kalau diomongin kayak gitu, iya kak, kalian tidurnya harus tepat waktu, jam 8, jam 9 harus sudah tidur. Ikutin nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudara-saudara kalian gitu. Nggak boleh kalian melawan, apalagi mencela terus sampai bertengkar, nggak boleh seperti itu. Karena apabila kalian melakukan perbuatan mencela ataupun bertengkar terhadap saudara-saudara kalian, itu salah satu faktor penyebab orang tua kalian menjadi murka atau marah. Nanti kalau kalian melawan sama saudara-saudara kalian, yang dimarahin siapa? Saudara kalian apa kalian? Kalian kan? Yang dimarahin sama orang tua siapa? Kita. Maka dari itu kita nggak boleh melawan apabila dinasehati saudara gitu. Karena dengan kita mengikuti nasihat-nasihat saudara kita, itu juga yang membuat orang tua kita menjadi bahagia. Anak-anak mama, anak-anak papa soleh, solehah, kata Neng Agni soleh, Neng Eda soleh, Neng Nurul, Neng Pida, semua pada saroleh. Amin. Nah, misalnya wawadalika, di sini disebutin bahkan sampai hal sepele. Ketika kita ingin masuk ke kamar mandi atau dalam perkara duduk, kan kita sering tuh kalau mau mandi, kakak mau sekolah, kita juga mau sekolah rebutan kamar mandi. Nah, itu nggak boleh tuh, buru-buru. Makanya itu kalian bangunnya harus lebih pagi, tidurnya yang teratur, malamnya jam 9 sudah tidur. Terus nggak boleh juga sambil kita berebut tempat duduk. Gara-gara berebut tempat duduk kita berantem sama kakak-kakak kita. Misal kalian pengen nonton TV, wah udah rebutan nonton TV, rebutan juga tempat duduknya, pengen duduk di depan TV. Ada kayak gitu nggak? Ada. Nah, ya nggak boleh ya. Nanti mah nggak boleh. Sesudah kalian ngaji ini, kalian ngalah. Ya kan dijelasin juga di sini.
kita itu harus selalu bersabar dan selalu mengalah terhadap saudara-saudara kita, karena kita mengerti adab banget. Nah, harus selalu mengalah. Yaudah, kakak aja silakan duduk, mau nonton kakak aja silakan duduk di sini, kakak aja silakan duduk yang di depan, silakan kakak mandi duluan tapi jangan lama-lama gitu. Dengan sopan memberitahunya, kakak mandi ya jangan lama-lama, so kakak duluan sebab abe mau berangkat sekolah, ada kegiatan pagi ini. Nah gitu, baik-baik ngomongnya, jangan sambil marah-marah ya. Ada yang marah-marah gitu? Nggak ada ya? Bagus. Nah, kemudian apabila kakak kita atau saudara kita marah kepada kita ya, marah terhadap kita, kesel terhadap kita, sebel terhadap kita, nah kita juga jangan ikut-ikutan marah ya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Kalau kakak lagi marah, kita jangan ikutan marah, tapi apa ya, kita bersikap lemah lembut, jangan kita mengalah pada saat kakak kita lagi marah, jangan kita ikut-ikutan ya. Agar apa? Agar kakak kalian itu tenang hatinya, agar kakak kalian itu nggak marah lagi. Atau bisa juga kalau kakak kalian lagi marah saudara kalian lagi marah nih, kalian suruh deh, kak, kalau lagi marah kata Rasul itu lebih baik ambil air wudhu, sudah air wudhu sholat 2 rakaat. Nah kalau kalian punya kakak yang sering marah-marah gitu kan, kasih tahu seperti itu. Kata Rasul di dalam hadis dijelaskan, kalau kita ingin meredam amarah kita, cepat kita berdiri, cepat kita ambil wudhu, dan cepat kita melaksanakan sholat ya kan. Karena apa? Biasanya yang menyebabkan kakak kita marah itu disebabkan karena bercanda yang keterlaluan. Betul nggak? Gara-gara bercanda keterlaluan, ada yang sampai nangis, ada yang sampai marah. Seperti kalian aja, kalau kalian bercanda sama adik kelas 4 atau kelas 3, atau kalian bercanda bermain sama kakak kelas 6, nah, kalau bercandanya berlebihan, kalian suka marah nggak? Suka. Kalian suka nangis nggak? Suka. Makanya itu kalau bercanda itu jangan berlebihan. Nanti timbulnya apa? Menyebabkan permusuhan. Wah, bercanda berlebihan. Kemarin kelas 5 bercanda berlebihan sama kelas 6, pada nangis, terus pada musuhan. Kelas 5 dan kelas 6 ya kan, gak boleh itu. Apalagi kalau permusuhannya sampai lebih dari 3 hari, gak boleh itu. Kalau kalian musuhan, kalau kalian diam-diaman sama saudara ya, semuslim dan seiman lebih dari 3 hari, maka gak boleh itu. Jaminannya kata Rasul, apabila ada makhluk manusia yang bertengkar bermusuhan kepada sesama muslim selama lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, maka dosanya tidak diampuni, dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi intinya kita sebagai anak yang beradab harus bersikap baik, harus bersikap lemah lembut, harus bersikap penuh kasih sayang, harus bersikap penuh kecintaan terhadap orang yang lebih tua dalam hal usianya.
Bukan yang lebih tua saja, tetapi juga harus ke yang lebih muda atau yang usianya di bawah kita, gitu ya kan? Karena apa? Karena itu salah satu faktor penyebab membuat bahagia kedua orang tua, melihat anak-anaknya, melihat saudara-saudaranya pada akur, begitu ya kan? Dan juga kita nggak boleh bercanda ataupun bermain yang melewati batas, karena itu bisa menyebabkan permusuhan. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Ya sudah, kita cukupkan sekian pengajian di sore hari ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pengajian kita ini menjadikan sabab musabab diterimanya amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan kesempatan kepada para siswa SDN Ciawi untuk mengembangkan potensinya dalam membaca kitab kuning di dalam program pesantren Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha